Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lana Salsabila, NIM saya 2001100076. Saya dari program pendidikan anak usia dini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat dengan tema periwayatan hadis. Pengertian periwayatan hadis. Hadis Nabi yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, misalnya Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim, terlebih dulu telah melalui proses kegiatan yang dinamai dengan riwayat hadis. Di riwayat yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan periwayatan hadis atau periwayatan. Sesuatu yang diriwayatkan secara umum juga bisa disebut dengan riwayat. Periwayatan hadis yang dilakukan secara makna adalah penyebab terjadinya perbedaan kandungan atau redaksi matan dari suatu hadis. Dalam meriwayatkan hadis, beliau menggunakan kata-kata bersabda Rasulullah SAW begini atau seperti itu atau mendekati pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hidayat bin Lebak Barat, Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, NIM 2001100077. Kali ini saya akan mempresentasikan dalam periwayatan hadis dalam periwayatan hadis dengan redaksi berbagai berbeda, namun maknanya sama, tidak menyerupai, yaitu boleh dilakukan di kalangan tabi'in dan ulama yang membolehkan periwayatan hadis secara makna. Beberapa ketentuan dalam periwayatan hadis secara makna. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, periwayatan hadis diawasi secara hati-hati dan tidak akan diterima jika tidak disaksikan kebenarannya oleh orang lain. Dan kebanyakan ulama hadis membolehkan periwayatan hadis secara makna meskipun dilakukan oleh selain sahabat. Ketentuan yang disepakati para ulama hadis adalah yang boleh meriwayatkan hadis hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab mendalam. B. Periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiah. C. Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'abbudi secara bacaan zikir, doa, azan, takbir, dan syahadat.
dan juga bukan sabda Nabi yang dalam bentuk jawami al-kalim. Periwayatan yang meriwayatkan hadis secara makna atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkan agar menambahkan kata-kata atau yang semakna dengannya. Setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan, kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukanya, maka periwayatan hadis harus secara lafaz. Wallahu a'lam bishawab. Dan lanjutannya akan diteruskan oleh saudari kami, ialah Rita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara-cara periwayatan hadis. Cara periwayatan suatu hadis dari seorang perawi ke perawi lainnya dibagi menjadi 8, yaitu 1. As-Sima'i. Yang dimaksud dengan as-Sima'i yaitu seorang mendengar sendiri riwayat hadis itu dari gurunya, baik didiktekan maupun tidak, baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Kedua, al-qiraah atau qiraah ala asy-syaikh. Dalam hal ini, perawi menghadapkan riwayat hadis kepada gurunya dengan cara perawi itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacanya dan dia mendengarkannya. Baik yang dibacakan itu berasal dari catatannya maupun yang berasal dari hafalannya. 3. Al-ijazah. Al-ijazah adalah cara penerimaan riwayat hadis dengan cara seorang guru memberi izin kepada orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada padanya. Baik pemberian izin itu dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis. 4. Al-munawalah. Al-munawalah adalah bahwasanya seorang guru memberikan hadisnya kepada muridnya untuk diriwayatkan kepada orang lain. Kelima, al-muqatabah. Al-muqatabah adalah seorang guru menuliskan hadis yang diriwayatkan untuk diberikan kepada orang tertentu, baik yang menulisnya guru itu sendiri maupun menyuruh orang lain untuk menuliskannya. Dan orang yang diberi hadis itu pun boleh ada di hadapan guru ataupun ada di tempat lain. Keenam, al-i'lam atau i'lam ala syaikh. Penerimaan riwayat hadis dengan i'lam dilaksanakan dengan cara seorang guru memberitahukan kepada muridnya tentang hadis atau kitab yang telah diterimanya dari gurunya tanpa pernyataan agar si murid meriwayatkannya lebih lanjut. Ketujuh, al-wasyiyah. Periwayatan dengan cara al-wasyiyah adalah seorang guru mewariskan hadis atau kitab yang telah diriwayatkannya kepada orang lain atau muridnya sebelum ia wafat untuk diriwayatkannya. 8. Al-wijadah. Cara periwayatannya adalah seorang mendapatkan hadis yang ditulis oleh perawinya, tetapi bukan dengan cara al-sima'i, al-ijazah maupun al-munawalah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.